Radio Unesa, informasi edukasi prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Ada Mas Alfian yang datang dari UKM Handball Unesa. Selamat datang Mas Alfian. Selamat, terima kasih Mas Mufti di studio Radio Unesa. Sebelumnya rekan Unesa ingin tahu atau ingin mengenal lebih jauh mengenai Mas Alfian, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Alfian Kurnia Fernando. Di sini saya selaku Ketua UKM Handball Unesa atau bola tangan. Jadi saya di sini menjabat periode 2020, Mas Mufti. Di handball sendiri ini kan memang saya sudah dari 2017 sebagai anggota, lalu menjadi pengurus juga dari 2017, 18, dan juga hingga saat ini saya dari awal sangat mengikuti dari dasar banget dari UKM Handball ini, gitu Mas. Gitu ya. Jadi kalau boleh tahu Mas Alfian ini angkatan berapa? Saya 2017 ini. 2017. Iya, 2017. Berproses sekian lama, akhirnya 2020 ini menjadi ketua. Alhamdulillah diberi UKM. amanah. Benar, luar biasa ya. Oke, senang sekali saya sama Mas Alfian selaku ketua UKM Handball ini bisa hadir di studio Radio Unesa ya. Kemudian boleh diceritakan nggak sedikit mengenai unit kegiatan mahasiswa handball atau bola tangan yang ada di Unesa ini? Silakan. Oke, UKM bola tangan atau handball kita sebenarnya kurang seberapa eksis di sini. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun ini, ketika handball sendiri di Jawa Timur udah meningkat, kita sudah mulai bisa numbuhin bibit-bibit dan juga mahasiswa-mahasiswa baru yang ketika masuk di Unesa dia sudah tahu handball. Karena handball kan sejarahnya itu kan memang dari basicnya tahun 2009 itu udah ada Mas. Yeah. 2009 sudah ada, tapi belum diangkat sebagai UKM. Gitu. Baru diangkat tahun 2014. Kita 2014 dengan Bapak Arif Bulkini dan juga Pak Gigi itu mendukung penuh untuk handball dijadikan sebuah UKM. Akhirnya pada tahun 2014 itu ketua UKM pertamanya Mas Haryanto juga. Pada saat itu UKM handball berdiri. Jadi berdirinya UKM Handball Unesa ini tahun 2014. 2014 sampai saat ini masih eksis. Gitu. Iya. Baik, berarti 2014 Mas Alfian belum masuk Unesa dong? Belum. Saya masih di rumah, masih kecil ya. Iya, jadi 2014 selang 3 tahun Mas Alfian masuk Unesa. Benar. Iya. Dulu tertarik handball itu memang dari SMP atau SMA pernah memang menjadi atlet handball atau karena motivasi yang lain? Oke, ini handball saya masuk Unesa sama sekali nggak kenal nih. Handball ini olahraga apa sih? Ya. Handball ini saya basicnya sepak bola karena memang dari saya kecil dari kelas 5 SD sampai SMA itu saya sepak bola futsal. Tapi ketika masuk dunia perkuliahan di Unesa terutama, saya kenal sama bola tangan. Pada pertama kali disodorin list buat UKM suruh pilih. Tapi saya pengen apa sih sekiranya yang memang bisa nge-push saya buat berkembang lebih jauh. Akhirnya udah ikutlah handball sama beberapa temen. Ayo gabungin bola aja, coba ke handball. Surabaya kan hampir belum ada yang namanya handball. Belum terkenal mungkin pas 2017 itu. 2017 sama sekali saya nggak tahu handball. Baru masuk Unesa saya kenal. Dari situ saya mulai nikmatin prosesnya. Dari yang latihannya masih di Nisrina Made itu, saya juga kan latihannya kan di GOR internasional sama di lapangan luar buat nambah. Nah, itu saya selalu rutin ikutin, saya tertarik ya. Akhirnya saya udah mentuin udah handball aja lah saat ini sampai sekarang. Jadi latar belakangnya memang bukan handball, tapi sepak bola. Nah, di tahun 2017 tertarik. Saat maba ya berarti ya? Saat maba tertarik ikut handball, akhirnya sampai saat ini ditekuni di
UKM handball. Dan UKM handball. Kebetulan saya juga selain di UKM kan di handball, saya sekarang di Asosiasi Bola Tangan Indonesia Pengcap Surabaya. Saya sebagai Binpres, pembinaan dan juga prestasi APTI Surabaya sendiri. Benar. Jadi selain aktif di UKM handball di UNESA juga di APTI juga ya? Di APTI juga. Karena memang kita ketika bicara kegiatan mahasiswa dan juga masyarakat, kita jangan sampai lepas. Anggapannya kalau kita sebagai mahasiswa nggak bisa berdampak buat masyarakat, buat apa gitu. Seenggaknya ya selagi bisa, selagi mampu juga nggak ada masalahnya lah buat kita share bola tangan di masyarakat. Gitu Mas. Jadi seimbang gitu ya? Iya benar. Jadi rekan UNESA antara kampus dan masyarakat itu harus seimbang. Seperti Mas Alfian ini. Selain aktif di UKM handball, beliau juga aktif di APTI, Asosiasi Bola Tangan Indonesia Surabaya. Pengcap Surabaya. Kemudian untuk membuat UKM handball ini terus eksis, Mas Alfian masuk UNESA tahun 2017. Langsung tertarik dengan handball. Nah, itu selama proses itu apa yang dilakukan supaya UKM itu tetap eksis sampai saat ini? Oke, supaya kita jaga supaya UKM ini tetap eksis, yang pastinya kita rajin buat ngadain kegiatan. Karena memang ketika olahraga ini hampir jarang dikenal oleh masyarakat, kita banyakin kegiatan nih. Dari mulai kita sosialisasi, kadang kita bantu di pengcap juga, dan juga kegiatan tahunan kita juga punya. Jadi supaya tetap eksis, selain di lingkup UNESA sendiri, kita juga usahain supaya masyarakat ini juga tetap ngerti, oh UKM handball UNESA ini seenggaknya wadah yang ada saat ini di Surabaya untuk terkait handball. Karena pelopor juga sebenarnya UNESA ini kalau untuk terkait bola tangan ini, Mas. Untuk sekretariatannya berada di Lidah atau di Ketinang? Nah, ini sampai saat ini UKM handball masih belum dapat sekretariat. Yang jadi problem itu sih sebenarnya sampai saat ini. Kita masih coba berusaha buat dapat sekretariat. Dari 2014 sampai sekarang kita masih belum dapat. Oh, gitu ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan biasanya dilaksanakan di untuk pertemuan kita manfaatkan fasilitas yang ada. Kadang di bawah GOR Internasional kita latihan, kadang juga di tempat kantin Vio itu juga. Sekiranya mana yang bisa kita maksimalin. Tapi sebenarnya kalau bicara sekretariat penting sih sebenarnya memang. Harapannya mungkin tahun selanjutnya kita udah dapat tuh sekretariat. Amin. Mungkin dengan berbincang-bincang di Radio Indonesia ini ditonton oleh banyak orang. Benar. Ya, banyak dari pihak birokrasi yang bisa mewujudkan kesekretariatan dari UKM handball. Kan semuanya sama rata begitu. Nah, itu. Ya, oke. Tapi walaupun belum punya sekret, untuk fasilitas latihan kan sudah memadai yang ada di UNESA. Kebetulan untuk fasilitas kita kemarin dapat jatah dari kampus, dari UNESA, jersey sama perlengkapan bola. Jadi sekiranya sampai saat ini sudah cukup lah untuk proses latihannya. Jadi untuk penunjang latihan kan sudah ada semuanya, tinggal kesekretnya saja. Kesekretnya aja. Pelan-pelan itu diwujudkan. Kalau udah barangnya udah ada, nggak ada sekretnya, gimana mau taruh? Taruh mana? Betul. Baik. Kemudian untuk kegiatan open recruitment, Mas Alfian, biasanya dilaksanakan di kapan? Kita open recruitment kalau biasanya kan kita ada Expo KM tuh. Expo KM apalagi saat ini masa pandemi. Prosesnya pasti beda kan Mas Murti ya? Mas Mufti, maaf salah. Prosesnya ketika beda, kita juga coba, kalau kita harus cepat-cepat adaptasi kan, otomatis kalau yang awalnya kita selalu follow up dari nomor yang mereka cantumin ketika ngelis di Expo KM, itu kita ubah, mungkin nantinya kita bisa manfaatin dari channel Instagram kita dan juga dari
ormada itu kan beberapa ada yang atlet-atlet handball dari UNESA. Betul. Nah itu kita coba buat ajakin teman-temannya supaya gabung di UKM, apalagi UKM handball UNESA saat ini kita sudah lebih baik lah. Jadi kita sudah waktunya buat melangkah bareng di UKM handball gitu. Oke, luar biasa. Kemudian kegiatan-kegiatan latihan itu biasanya rutinan atau memang kalau ada turnamen saja atau seperti apa? Kalau latihan kita tetap rutin Selasa Kamis di GOR Internasional UNESA, karena tahun ini dari 1 tahun terakhir renovasi kita pindah di GOR Bima. Tapi alhamdulillahnya handball tempatnya kan juga nggak sebegitu harus gini. Jadi kita bisa maksimalin. Kadang juga kita latihan di atletik, kita kadang juga latihan di GOR Bima. Sekiranya mana tempat yang bisa buat latihan, kita optimalkan buat latihan. Itu sih. Ya. Oke, luar biasa. Oke, rekan Indonesia, masih banyak yang akan kita bincang-bincangkan bersama Mas Alfian tentunya mengenai UKM Handball UNESA. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA. Let me be your fantasy, play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Radio Nesa, informasi edukasi prestasi. Kembali lagi bersama saya, tentunya di Bincang UNESA. Kali ini masih bersama Mas Alfian dari UKM Handball UNESA. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai UKM Handball UNESA. Kali ini yang pastinya UKM Handball ini UKM yang bagus yang ada di UNESA. Jadi untuk rekan bisa semuanya yang mempunyai minat untuk belajar handball, langsung saja menghubungi rekan-rekan dari UKM Handball melalui Instagram ya. Instagramnya @handball_unesa. handball_unesa. Ya, bisa kepoin Instagramnya untuk lebih jelasnya ya. Kemudian Mas Alfian, saya mau tanya nih, biasanya kegiatan latihan rutin yang biasa dilakukan itu seperti apa? Apakah ya seperti olahraga pada umumnya atau handball ini ada treatment khusus untuk para atletnya? Oh iya. Kalau untuk latihan sih kita rutinnya di lapangan sama di atletik. Karena nggak mungkin kita latihan handball sekedar dari teknik, tapi fisik juga harus mumpuni. Jadi ibaratnya fisik sama teknik ini harus saling melengkapi, Mas Murti. Selanjutnya untuk biasanya kita ketika udah program nih, kayak jauh-jauh hari atau kita tim pelatih udah ada jadwalnya, itu ada treatment yang namanya kita kita bahasanya sih sauna. Sauna itu berendam air es. Ketika selesai fisik, biasanya kita selalu bawa itu yang kayak karet, kolam renang renang tapi yang karet itu isi batu sama air buat treatment, kan ngilangin capek. Jadi selain meskipun di depan lapangan bukan tempatnya, tapi kebersamaannya ketika bareng-bareng ngelaksanainya kan pasti juga seneng banget gitu. Gitu. Salah satu mengompakkan tim handball Indonesia. Ilmu baru juga ya, merendam dengan air es bisa menghilangkan capek. Oh iya itu treatment. Cool. Oke. Kemudian boleh ditunjukkan sedikit tentang gerakan atau kegiatan yang lebih detail, misalnya saat melempar atau saat memegang bola, itu tangannya harus bagaimana? Mungkin yang sesederhana. Kalau untuk handball kan kita basket sama futsal kayak perpaduan. Jadi
Kalau untuk gerakannya hampir sama dan peraturannya juga hampir sama kayak basket, di mana peraturannya ada foot, kena kaki, foot, terus ada illegal dribble, terus ada juga eh, apa ini namanya? Bentar. Oh, jadi kalau untuk memegang bolanya itu sendiri Oh, ada teknik-teknik khusus apa? Ya memang cuma memegang gitu. kalau untuk teknik khususnya nggak ada mas seperti ini. Jadi hampir sama, catching bola kan sama semua nih. Tapi kita lebih utamain ke teknik gerakan yang memang ini teknik meminimalisir gerakan yang salah. Jadi ketika passing itu ibaratnya siku kita harus di atas bahu ketika mau passing. Jadi kalau gini nggak apa-apa, handball nggak apa-apa dari gini atau apapun. Tapi kita supaya ajarkan handball itu passing yang benar seperti ini. Karena apa? Ketika tangan di atas, siku di atas bahu, itu gerakannya lebih, powernya udah dapet, cederanya juga minim. Jadi kita coba gunain memang teknik yang efisien dan tidak mencederai diri sendiri. Itu sih. Ya, itu sedikit mengenai teknik dari handball ya. Jadi untuk rekan Unesa semuanya yang belum tahu atau belum pernah bermain handball, nanti dari rekan-rekan UKM handball akan membimbing ya, Mas Alfian, membimbing dari nol, mungkin juga bisa ya dari nol. Kalau handball karena memang kan minim yang dari sebelumnya handball nih. Iya. Jadi kita memang bakalan akan sedikit fokusin ke teman-teman yang memang dari nol baru banget. Dari basicnya apapun gak ada masalah. Dari yang basicnya entah futsal, volley, basket, terus bela diri dan sebagainya, gak ada masalah. Karena apa? Ketika kita belajar teman-teman yang lain kan pasti banyak yang dari nol juga. Kita kan nggak minder lah, minim buat rasa minder. Karena memang semuanya teman-temannya, oh, wah banyak kok temanku sih nggak bisa. Masa aku nggak iso kan, ibaratnya ngono mas. Betul. Jadi nggak ada, meskipun dari cabur apapun kita nggak bedain. Asalkan teman-teman cuma satu, semangat buat latihan sama serius aja. Jangan sampai ketika latihan main-main. Setelah latihan nggak apa-apa. Setelah latihan monggo, entah bercanda, semua sama, nggak ada oh ini kakak tingkat ini dan sebagainya. Mungkin itu di luar, tapi kalau setelah selama di lapangan kita sama semua, kita sama-sama belajar, yang tua ngajari yang muda juga seenggaknya melihat contoh dari yang sudah senior atau seenggaknya yang sudah paham lah teknik-tekniknya gitu. Jadi rekan Unesa tidak usah ragu untuk bergabung di UKM Handball Unesa karena dari manapun latar belakangnya, Latar belakang ya, jadi apapun. tidak ada kriteria khusus. Oh nggak ada. Handball ikut handball, Enggak. Jadi dari latar belakang olahraga apapun yang penting punya niat untuk Niat. belajar, nah langsung saja bergabung dengan UKM Handball Unesa. Kemudian ini yang mungkin perlu diketahui ya, handball itu merupakan perpaduan, ya istilahnya perpaduan antara basket dan futsal. Kemudian untuk peraturan-peraturannya ataupun pemain-pemainnya, jumlah pemain yang ada di lapangan itu seperti apa? Oke. Mungkin dari dasarnya dulu. Iya. Kalau pemain ada 7, 1 kiper, 6 pemain. Posisinya pemain ada apa aja? Ada center yang di tengah, back kanan, back kiri, ada wing kanan, wing kiri, sama pivot. Untuk tekniknya, kenapa kok kita pakai lapangan seperti lapangan futsal? Ukurannya pun sama kayak lapangan futsal. Hanya saja permainannya hampir kayak basket. Perbedaannya adalah ketika di lapangan futsal itu ada di lapangan handball itu ada circle dan yang shooting itu harus di luar circle ini sendiri. Jadi ibaratnya kita nganggapnya jangan sampai pemain atau kita yang main nginjek garis circle itu ataupun ngelewatin ketika shooting. Mungkin ketika dari luar lompat ke dalam nggak ada masalah. Tapi kalau nginjek ataupun ngelewatin, kita udah nganggapnya jangan sampai, karena itu nggak dibolehin. Meskipun ketika kita shoot itu gol dalam posisi, itu pasti dianulir sama wasit. Karena memang
kita nggak diperbolehin buat masuk ke area circle itu sendiri. Nah, untuk main kita lebih lebih biasanya tuh ini, setelah nyerang kita langsung balik ke defense, setelah nyerang kita balik ke defense. Jadi jarang buat kayak oh yuk gerumulu sini ke sini enggak, tapi kita habis nyerang ataupun kita kehilangan bola, kita baliknya pasti ke defense. Jadi gampang sih sebenarnya. Handball itu olahraga yang sangat mudah, tapi mungkin teman-teman hanya saja kurang mengenalnya. Tapi kalau udah kenal, apalagi udah cinta ke handball, wah itu pasti walah ternyata ngene tok handball ya. Pasti gitu sih dia. Oke. Jadi pemainnya 7 ya. 7 main. Pemainnya 7. Satu kiper. Satu kiper. Ya. Kemudian untuk perangkat lapangan apa ya juga sama seperti sepak bola, ada hakim garis, ada wasit dan lain sebagainya. Oke, kalau perangkat pertandingan ada 2 wasit. Itu wasit yang di dalam sama ini kayak pertandingan biasa, ada yang wasit meja dan lain sebagainya, seperti itu. TD sama sih hampir kayak pertandingan futsal dan lain sebagainya. Hanya saja yang di dalam 2 wasit itu di dalam lapangan. Oh, di dalam lapangan 2 wasit ya. 2 wasit. Sepak bola kan satu. Ada hakim garis di iya. kelilingnya. Futsal juga 2, tapi futsal di luar garis mereka. Tapi kalau handball di dalam. Di dalam. Tapi wasit handball sama sekali gerakannya nggak ganggu dari permainan. Jadi ketika nyerang pun nanti posisinya wasitnya ini udah ada masing-masing. Jadi dia nempatin diri yang dimana nggak ganggu pergerakan ataupun permainan handball ketika saat berlangsung. Jadi udah efektif lah ibaratnya kalau masih pun di dalam gitu. Oke. Jadi masih banyak yang perlu digali dari handball itu sendiri, tapi nanti kalau kita bincang-bincang di sini kan nggak cukup waktunya. Masih jadi kurang pasti. Rekan saya semuanya yang pengen mengetahui lebih detail mengenai handball atau bola tangan bisa langsung menghubungi Instagramnya @handball_unesa. Bisa tanya-tanya lewat DM, di situ pasti dibalas kan ya. Kita on 25 jam mungkin. Kalau jadi teman-teman bingung ataupun mau tanya, DM aja, kita gratis, pasti gratis, nggak ada bayar apa mbak, enggak, kita DM kan sederhana mungkin, mas gini apa sih, kak ini apa, nggak ada masalah. Jadi kita terbuka buat teman-teman yang baru ataupun yang mau gabung, chat aja di DM ataupun ada apa CP-nya di sana bisa dihubungin. Nah, ada CP-nya, bisa lebih dekat dengan teman-teman dari UKM Handball Unesa ya. Kemudian untuk gerakan-gerakan Mas Alfian selama handball atau selama menjadi atlet handball ini, ada mungkin gerakan yang paling sulit dilakukan, mungkin bisa diceritakan atau semuanya mudah? Kalau untuk gerakan, kita kalau ibaratnya orang yang masih baru, kita nggak ngajarin yang ribet-ribet. Ibaratnya handball ini olahraganya simple, tapi kalau mau dibikin ribet juga ada beberapa teknik yang memang sulit dan hampir minim dilakukan. Itu ada shooting, tapi shoot bola itu tapi benar-benar pakai tangan. Jadi ibaratnya tipuan. Jadi banyak tipuan-tipuan yang biasanya kalau atlet biasa itu minim buat ngelakuin itu karena memang benar-benar sulit banget. Itu ada beberapa teknik juga, tapi kalau teknik yang dasarnya lebih ringan. Jadi sekedar passing, shoot, painting, catching, dribble, udah gitu-gitu sih. Lebih efisien juga ketika mau pertandingan pun handball sangat sederhana seperti itu. Karena memang kita olahraganya kan kontak fisik. Iya. Kayak futsal dan basket. Tapi basket ketika dipegang sedikit ataupun kena body sedikit seperti yang saya tahu langsung fall. Tapi di handball kita ada yang namanya grab. Nah ini yang jadi ketika orang bawa bola nih dari depan itu kita nggak apa-apa ngerangkul itu. Tapi dalam hal ngerangkulnya itu buat ngentiin posisi tangan lawan. Jadi dia langsung sampai sekiranya lawan gini diam. Bukan pelanggaran yang berat, itu hanya sekedar
sprint. Nah, itu mungkin buat yang defense itu seneng karena apa? Dia mematahkan momentum ketika ngelaksanain grab. Jadi ada beberapa teknik kayak grab itu juga yang sangat penting di handball. Ya, seperti itulah Mas Mukti. Iya, pada intinya gerakannya itu ada yang memang mudah, ada yang sulit. Tapi sesulit apapun bila mana dipelajari, benar. pasti bisa. Pasti bisa. Bersama teman-teman dari UKM Handball, semuanya bisa dipelajari. Bisa. Perlahan tapi perlahan. pasti. Iya. Jangan sampai ketika belajar nggak bisa itu kan berarti nggak ada niat. Iya. Kalau ada niat pasti bisa. Pasti bisa. Nggak mungkin nggak. Entah kapan waktunya. Nah. Kalau memang niat untuk belajar dan berproses, pasti bisa. Oke, rekan Indonesia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai handball yang ada di Universitas Tinggi Surabaya. Tetap di sini, Bincang Unesa. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Wrap me in plastic. You can call me mine. Radio Nesa, Informasi Edukasi Prestasi. Kembali lagi bersama saya Mufti Isror dan Alfian dari UKM Handball Unesa. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang panjang lebar mengenai UKM Handball. Nah, kemudian Mas Alfian tadi belum menceritakan nih prestasi-prestasi dan pengalaman-pengalaman yang Mas Alfian dapatkan ketika mengikuti UKM Handball Unesa. Ini bisa diceritakan mungkin prestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional seperti apa? Oke. Kalau untuk prestasi ada beberapa prestasi kejurnas dari mulai tahun 2015 sampai 2019 kita tetap jaga, tetap dapat juara di sana. Dari tahun 2015 itu ada peringkat 2 di UNY. Terus kita di Kejurda juga dapat. Tahun 2017 kita juga ada. Terus ada kita rutinan biasanya di UPI, Kejurnas UPI. UPI Bandung ya? UPI Bandung. Ya. Itu setiap tahun kita sama-sama punya koneksi. Di UNESA juga punya prestasi. Kita juga punya RUHC. RUHC itu Rektor UNESA Handball Championship. Dan kemarin tahun 2019 kita dapat nomor pertama dan juara pertama di RUHC sendiri, di rumah sendiri kita bisa dapat prestasi kejurnas itu nomor 1. Lumayan, alhamdulillah. Setelah sekian lama di RUHC sendiri belum pernah juara 1, tapi kemarin sudah dapat dan mungkin kita tetap bisa mempertahankan prestasi-prestasi itu di tahun-tahun berikutnya. Harapannya seperti itu sih. Amin. Pokoknya harus terus semangat. Benar. Ya. Kemudian menjadi juara atau menjadi champion kan tidak serta-merta begitu saja ya. Banyak proses yang harus dilakukan. Silahkan dijelaskan mengenai proses-prosesnya untuk mencapai itu semua. Dari yang pertama pastinya dari latihan. Rutin latihannya rutin enggaknya latihan itu kan dari dari atlet-atletnya sendiri. Setelah itu dari gimana dukanya, pastinya ketika teman-teman mau masuk di tim itu harus ada yang namanya perjuangan dan pengorbanan, dimana banyak yang dikorbanin antara waktu, mungkin juga sedikit kuliah, tapi kan nggak seberapa ganggu sih kalau terkait latihan dan lain sebagainya. Mungkin ketika mendekati pertandingan, latihan itu lebih satu minggu bisa 4-5 kali dalam satu minggu. Otomatis waktu kita kan pasti juga berkurang. Betul. Jadi suka dukanya kita harus luangin waktu lebih buat
uh, paham, dan jika memang pengen panen atau kita pengen prestasi, apapun yang kita usahakan dengan harapan kita harus bisa mencapainya, seperti itu Mas. Ada nggak kala waktunya kesulitan membagi waktu gitu? Mungkin pengalaman Mas Alfian Oh, sendiri. kalau saya sendiri buat bagi waktu sebenarnya ada sedikit kelemahan sih, karena memang kalau ngebagi waktu kadang saya juga beberapa organisasi, dalam hal saya juga ada di internal kampus juga, dan juga yang tadi di masyarakat itu, jadi ngebaginya kadang sedikit sulit, apalagi ketika latihan ataupun ada kegiatan yang bebarengan nih, tapi kita harus bisa manage gimana yang memang benar-benar urgent dan sekedar butuh. Jadi kita harus bisa mengklasifikasi dari kepentingan atau tingkat urgent dari kegiatan kita sih, seperti itu. Ya, jadi sulit bukan berarti tidak bisa. Nah, gitu. Jadi pandai-pandai ya membagi waktu gitu ya, Mas bagi Alfian, waktu. ya. Karena memang kita udah mahasiswa, udah waktunya Betul. lah bisa manage dirinya sendiri. Betul. Mungkin kalau SMA, SMP nggak ada masalah kita berleha-leha atau ketika ada janji dan sebagainya, tapi harapannya ketika udah mahasiswa kita ubah mindset, dan juga kita harus berguna lebih baik, ibaratnya seperti itu. Betul. Baik, selanjutnya yang unik nih dari UKM Handball UNESA menurut Mas Alfian seperti apa? Kalau keunikan handball ini kan kita punya yang namanya tim, tapi itu kita ibaratkan sebuah keluarga. Di sini ketika selesai latihan pun itu kita usahakan, ada mungkin beberapa ada yang pulang, tapi yang mesti rutin biasanya kita ngejus. Jadi ibaratnya habis latihan nih capek-capek, kita ayo ngejus. Jadi ayo join jus di gang 5 biasanya. Pasti nanti teman-teman kalau udah gabung kita rasain gimana ngejus bareng teman-teman dan keluarga UKM Handball UNESA di gang 5, dan kita bisa bincang terkait latihan ataupun di luar latihan nggak ada masalah karena kita udah bebas. Jadi ya itu saya rasa sebuah hal dan yang jarang didapetin sih dari beberapa dari yang lainnya mungkin. Jadi salah satu membangun kekompakan tim dari UKM Handball ini salah satunya ngejus bareng gitu ya, keluar bareng gitu. Oke. Kemudian sekarang kan masih masa pandemi ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Alfian, biasanya oprek itu dilakukan saat Expo UKM. Nah, tahun ini kan untuk PKKMB sendiri dilakukan secara virtual atau daring. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi dong mengenai open recruitment dari UKM Handball UNESA ini sendiri. Silakan. Untuk open recruitment kita seperti yang tak sampaikan tadi, kita ajak buat teman-teman setiap daerah buat nge-follow up lagi teman-teman di sekolahnya ataupun di daerahnya, buat yang utama mungkin meninjau dari teman-teman mana yang memang dari SMA udah ikut handball. Kita follow up supaya ketika gabung di UNESA mereka bisa join lagi. Jangan sampai ketika proses di SMA udah banyak, ketika kuliah dia ganti cabur lain. Itu kita coba jaga supaya teman-teman yang dari memang di SMA sudah ada basic, kita tetap jaga di kampus, dan juga yang baru pun kita supaya follow up teman-teman mana yang memang sekiranya kita harus share, ibaratnya share, oh ini loh handball itu seperti ini, kita itu permainannya gampang banget, terus prestasinya juga banyak, apalagi kita punya kekeluargaan yang benar-benar bagus dan baik, ibaratnya ayolah kita juga aktifin di sosmed IG UKM, karena saat ini kita masih manfaatin IG UKM, kita belum ke website ataupun channel-channel lainnya, seperti itu. Ya, jadi untuk yang paling dekat menghubungkan rekan-rekan UNESA terutama mahasiswa baru dengan UKM Handball bisa dikunjungi langsung di IG-nya @handball_unesa. @handball_unesa. Bisa langsung tanya-tanya di situ mengenai UKM Handball lebih dalam dan lebih lanjutnya ya.
Oke. Kemudian kenapa sih para mahasiswa baru harus memilih handball untuk UKM yang akan dilaksanakannya di Unesa ini? Oke, kenapa kok harus memilih UKM handball? Di sini UKM handball ketika UKM yang lain mungkin sudah banyak peminatnya, tapi ketika kita melihat handball, kita punya pandangan baru, di mana ketika kita handball kan hampir jarang yang mengenal. Lalu ketika kita belajar atau bersaing untuk masuk ke tim, semuanya orang-orang baru. Kita punya pacuan baru. Oh, semua orangnya baru kok. Kenapa aku harus minder buat latihan atau buat berkembang? Jadi ibaratnya kita bisa kita sama-sama mulai dari nol nih. Iya. Mulai dari nol, prosesnya bareng. Tinggal siapa yang memang benar-benar bisa bertahan dan bisa ningkatin kualitasnya seperti itu. Ya, jadi untuk rekan Indonesia semuanya yang memang belajar mulai dari nol tidak usah minder Tidak gitu usah ya. minder gitu Langsung sih. saja bergabung. Siapa tahu nyaman. Nah, siapa tahu nyaman. Iya, Benar. berproses bersama, Benar. belum bisa ya dibimbing Nah, gitu. Jadi bersama Mas Alfian dan kawan-kawan nanti siap membimbing rekan Unesa semuanya, terutama para mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Oke, baik. Sebelum menutup ini, dari UKM Handball punya slogan nggak nih? Yang Ada. biasanya membakar semangat ketika bertanding. Nah, yang pertama yang memang dari handball dari terbentuknya itu kita punya start with us. Itu yang benar-benar ketika tos sebelum latihan, setelah latihan apapun untuk memompa, kita selalu berpedoman sama start with us. Dan juga ada lagi yang beberapa tahun terakhir kita coba teman-teman buat itu ketika main di lapangan, itu ada satu pemain itu yang selalu ngincar, oi, nanti itu satu orang dan teman-teman yang lain di lapangan itu harus bunyi oi bareng-bareng. Jadi ketika satu orang bilang oi, semua pasti bilang oi lah. Iya. Terus ketika bilang oi, yang lain juga oi. Jadi itu ibaratnya ayo. Cuman kita ibaratkan lewat oi tadi. Jadi itu pasti merinding karena apa? Ketika habis cetak gol ataupun kita kena press yang sangat tinggi, kita relax dan kita coba tingkatin lagi lewat slogan-slogan itu tadi, kayak oi dan juga start with us. Kita coba bangun supaya feel-nya memang benar-benar ada ketika di pertandingan ataupun ketika main, seperti itu sih. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi rekan Indonesia, ini dia yang sudah kami bincangkan mengenai UKM Handball Unesa. Jadi untuk kalian para mahasiswa baru yang masih bingung memilih UKM atau unit kegiatan mahasiswa, bisa langsung bergabung bersama UKM Handball Unesa. Nanti akan dibimbing sampai bisa sampai profesional, sampai menjadi atlet yang bisa membanggakan Unesa maupun Indonesia. Tentunya bersama Mas Alfian dan kawan-kawan nanti ya. Oke, Mas Alfian, sebagai penutup silakan yang disampaikan untuk para mahasiswa baru yang sebentar lagi menjadi keluarga dari Universitas Negeri Surabaya ini. Mungkin menambahin sedikit tadi, yang dari pemain nasional dari UKM Handball sendiri, kemarin ada satu cewek, satu putri namanya Velita, itu mewakilin dari Unesa dan juga Jawa Timur sebagai atlet timnas Indonesia. Terus ada juga yang masuk seleksi timnas, itu ada Mas Ardian. Ketika Unesa, Handball Unesa terutama, kita lebih banyak ngirim atlet dan mencetak atlet-atlet nasional maupun daerah maupun nasional. Jadi memang karena memang Unesa ini kan ibaratnya sebagai pelopornya handball seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang memang pengen gabung di Handball Unesa, ayo kita berproses bareng, kita latihan bareng, kita jadi keluarga baru bareng. Kalian dari cabur apapun, dari basket, volley, futsal, dan olahraga yang memang belum pernah kalian tekuni, handball adalah lahan basah buat teman-teman semua. Jadi
ketika teman-teman pengen berproses bareng, kita akan wadain dengan baik, kita coba rangkul dengan baik. Ayo prestasi banyak kalau terkait di handball sendiri. Jadi nggak usah kalian ragu, oh pas nanti nggak ada kejuaraan dan lain sebagainya. Setiap tahun kita selalu ada kejuaraan. Mungkin karena memang tahun ini masa pandemik, Betul. jadi kita harus bisa menyesuaikan. Segala kegiatan pun sudah hampir tidak ada kan, Iya. Mas Mufti, ya seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa langsung hubungin aja di UKM IDIG UKM, ada di handball_unesa. Teman-teman bisa DM ataupun chat CP-nya. Jadi supaya lebih dekat lagi lah, supaya teman-teman nggak ragu ataupun nggak takut lagi ketika masuk pertama dan oh ini mas yang ini ya, oh ini mas yang balesin chatku di DM atau dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pasti udah tahu semua. Kita coba ayo kita jalan bareng ibaratnya. Oh ya seperti itu mas. Luar biasa dari UKM Handball Unesa. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan UKM Handball Unesa. Jadi rekan Unesa semuanya, terutama para mahasiswa baru, jangan ragu, jangan risau untuk memilih handball untuk tempat kalian berproses. Terima kasih. Kita juga punya tos nih mas. Oh, iya. Jadi ketika handball Unesa, salam handball itu selalu gini. Oh. Salam handball ibarat. handball. Salam handball. Ini. Jadi buat teman-teman nanti pasti tahu lah salam handball itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Alfian. Siap, terima sudah kasih Mbak hadir Putri juga. di Sama-sama. Radio Unesa. Di lain kesempatan mungkin kita bisa Siap. yang lebih panjang lagi Siap, ya. siap. Oke, terima kasih rekan Unesa semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Terima Radio kasih. Unesa, informasi edukasi prestasi.